Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa kalian diberi kesehatan agar dapat terus mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Bu Eka sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Nah, memasuki materi baru dalam bab 1 KD 3.2 yaitu menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks berita dan KD 4.2 yaitu menyajikan teks berita baik secara tulis maupun lisan. Cakupan materi kita ada struktur teks berita, kebahasaan teks berita, dan juga menyajikan teks berita. Apa saja isi dalam materi ini? Mari kita ikuti dengan baik. Materi kita memasuki struktur teks berita. Tahukah kamu apa saja struktur teks berita? Nah, struktur teks berita terdiri atas 3 bagian, tidak termasuk judul. Jadi judul itu sendiri, kemudian ada struktur tersendiri. Struktur itu merupakan pola suatu teks. Jadi ada urutannya ketika kalian membuat teks, ada struktur ataupun pola bagian teks itu. Sama seperti halnya ketika kalian akan menjahit baju, itu pasti ada polanya. Nah, itu sama. Ibaratnya seperti itu. Di sini teks berita strukturnya ada kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor. Kepala berita di sini berisi tentang pokok berita secara singkat. Kalian masih ingat unsur teks berita? Unsur teks berita itu ada adik simba, apa, di mana, kapan, siapa, dan mengapa, serta bagaimana. Dalam kepala berita atau lead ini bisa berisi salah satu unsur dari adik simba atau beberapa unsur dari adik simba itu. Biasanya di kepala berita atau lead yang pertama adalah unsur apa. Kemudian bisa disambung dengan unsur kapan, di mana, siapa. Nah, itu berada di kepala berita. Untuk di tubuh berita, di sini pengembangan adik simba. Kalau tadi adik simba ada beberapa unsur yang sudah disebutkan di atas, di bagian tubuh berita kita biasanya mengembangkan mengapa dan bagaimana. Sedangkan di ekor, ini adalah informasi pendukung, simpulan atau penegasan ulang. Di sini bisa saja tanggapan dari seseorang narasumber. Nah, kita masukkan ke bagian ekor ataupun berisi simpulan penegasan ulang dari teks berita itu. Mari kita cermati contoh teks berita. Kita coba analisis strukturnya. Berita kapal pengawas perbatasan di Karimun terbakar meledak beberapa kali lalu tenggelam. Nah, itu merupakan judul. Judul tidak termasuk struktur. Yang termasuk struktur yaitu kepala, tubuh, ekor. Nah, di sini kepala ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Kalian perhatikan kalimat tersebut terdapat beberapa unsur teks berita, yaitu apa, siapa, di mana, dan juga kapan.
Seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa di kepala berita itu melukiskan berita secara singkat. Di sini sudah terlukiskan, kita sudah mengetahui berita tentang apa, kapan, dan di mana. Itu sudah terjawab di kepala berita. Jadi kepala berita itu susunannya selalu di atas. Tidak bisa struktur dibolak-balik, atas ditaruh di tengah atau yang tengah ditaruh di bawah, tidak bisa, karena struktur itu harus urut, tidak boleh acak-acakan. Yang selanjutnya, tubuh berita di sini menjawab unsur mengapa dan bagaimana, diceritakan alasan terjadinya, latar belakang terjadinya, dan juga akibat dari ledakan itu, kebakaran. Nah, di ekor berita, 2 paragraf terakhir itu masuk ke dalam ekor berita karena dirasa ini tidak terlalu penting dan juga hanya berisi penegasan ulang atau simpulan dari salah satu narasumber. Kebahasaan teks berita. Kaidah-kaidah kebahasaan teks berita ada 6. Yang pertama, bahasa baku atau biasa disebut dengan kata baku. Yang kedua ada kalimat langsung, konjungsi bahwa, konjungsi temporal dan kronologis, keterangan waktu, kata kerja, mental. Mari kita bahas satu persatu dari ke-6 kaidah kebahasaan tersebut. Yang pertama, bahasa baku. Penggunaan bahasa bersifat standar atau baku. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan, bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional. Seperti halnya contoh kata baku bis dan bus. Manakah di antara dua itu yang baku? Ya, kata baku dari kedua kata itu adalah bus. Jadi penyebutan bahasa baku dalam media koran, media cetak lainnya, media elektronik lain pasti akan menyebutkan itu bus, bukan bis, karena bakunya adalah bus. Seperti halnya lagi truk dan truk, manakah yang baku? Truk. Nah, itu perbedaan bahasa baku dan tidak baku. Di kedaerahan kita bisa menyebutkan truk, padahal bahasa bakunya adalah truk. Nah, itu yang harus dihindari oleh media-media nasional, yaitu bahasa yang bersifat kedaerahan. Yang digunakan itu bahasa yang baku. Seperti contoh berita tadi, itu semua sudah menggunakan bahasa yang baku, yaitu bahasa yang tidak terdapat bahasa-bahasa kedaerahan. Kaidah kebahasaan yang kedua yaitu kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung sebagai variasi dari kalimat tidak langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh 2 petik ganda. Jadi setiap kalimat langsung itu ditandai oleh tanda petik 2 dan disertai keterangan penyertanya. Penggunaan kalimat langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh narasumber berita. Contoh, untuk penyebabnya belum diketahui, masih didalami Satpolairut Polres Karimun, titik petik 2 lanjut adenan titik. Nah, untuk penulisan kalimat langsung harus ada tanda petik 2. Itu salah satu ciri kalimat langsung, ada tanda petik 2. Dan diikuti dengan kalimat penyerta. Mana kalimat penyerta? Setelah tanda petik penutup itu dilanjutkan dengan kalimat penyerta. Contoh lagi yang kedua,
Masyarakat, wisatawan, dan pendaki tidak diperbolehkan mendaki dan beraktivitas dalam radius 2 km dari kawah Gunung Slamet. Paparnya. Nah, paparnya ini adalah keterangan penyerta. Sudah paham? Jadi, ciri dari kalimat langsung ada tanda petik 2 dan juga disertai keterangan penyerta. Kaidah kebahasaan yang selanjutnya yaitu konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Di sini contohnya, sejumlah staf Apel Manado mengatakan bahwa kepala Apel Manado sudah pulang. Yang kedua, Ariana mengatakan bahwa ibunya pingsan dan tidak ada satupun orang di rumah yang bisa membawa ke rumah sakit. Yang ketiga, data di BNPN menyebutkan bahwa lebih dari 10.000 hektar hutan lahan dan di Riau. Nah, ini konjungsi bahwa yang berfungsi untuk penerang kata yang diikutinya. Selanjutnya, yaitu kaidah kebahasaan konjungsi temporal dan kronologis. Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis, yaitu pola urutan waktu. Nah, ini kedua konjungsi ini saling berkaitan, yaitu menerangkan kata untuk menunjukkan urutan waktu. Di sini contohnya sekitar pukul 12.45 Sabtu 15 Maret 2014 langit Riau tampak mendung. Tak lama kemudian, hujan yang diharapkan semua masyarakat akhirnya pun turun. Hujan yang turun di siang bolong ini tidak terlalu deras. Nah, dari kutipan berita nomor 1, konjungsi temporalnya dan kronologis yaitu apa saja? Ada kata kemudian dan juga akhirnya. Nah, itu menunjukkan urutan waktu dari si teks berita. Jadi di sini beda. Konjungsi temporal dan kronologis bukan yang pukul 12 itu menyatakan urutan waktu, bukan. Tetapi di sini urutan waktu. Kalau pukul 12.45 ini adalah fungsi keterangan waktu yang nanti akan kita bahas di kaidah selanjutnya. Jadi di sini konjungsi temporal dan kronologisnya yaitu kemudian dan juga akhirnya. Selain itu ada apa lagi kira-kira? Ada setelah yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Namun di berita nomor 1 ini hanya ada kemudian dan juga akhirnya. Coba kita lihat berita yang kedua. Itu lokasinya masuk perkampungan. Jadi kita melalui jalan Fatmawati Raya, kemudian masuk jalan Cipete dan masuk jalan Haji Jian. Kata petugas pemadam kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi. Nah, di nomor 2 ini juga terdapat konjungsi temporal dan kronologis, yaitu kata kemudian. Hanya ada satu kata. Kalau di teks berita nomor 1 tadi ada 2 kata, yang di nomor 2 ada satu kata, yaitu kemudian. Nah, di sini adalah keterangan waktu yang tadi saling berkaitan. Di sini fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Jadi keterangan waktu yang dimaksud di sini yaitu waktu dan tempatnya.
Contoh 1, sekitar pukul 12.45 langit Riau tampak mendung. Nah, di sini ada waktu pukul 12.45. Di mana di tempatnya? Riau. Selanjutnya yang kedua, gempa dengan kekuatan 5,4 skala Richter menyerjang Maluku pagi ini. Ada fungsi keterangan waktu apa kira-kira? Waktunya kapan? Pagi. Nah, ini pagi ini merupakan fungsi keterangan waktu. Tempatnya di mana? Maluku. 3 dan 4 juga seperti itu. Sama, kita analisis dari waktu dan tempat. Nah, ini fungsi keterangan waktu. Beda dengan yang tadi. Meskipun tadi ada kata sekitar pukul 12.45, tapi itu bukan konjungsi kronologis atau temporal, bukan. Ini menunjukkan keterangan waktu. Bedanya itu ya, bisa kalian bedakan. Nanti kalian catat sendiri di buku masing-masing. Selanjutnya, kata kerja mental. Penggunaan kata kerja mental atau kata kerja yang terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Kata-kata yang dimaksud antara lain memikirkan, membayangkan, berasumsi, berpraduga, berkesimpulan, beranalogi, atau bisa kita simpulkan kata kerja mental ini yang memiliki imbuhan me di depan dan juga ber. Kita lihat contohnya. Mereka memikirkan solusi untuk bisa keluar dari peristiwa yang memilukan itu. Kira-kira di sini ada kata kerja mental apa? Yaitu kata memikirkan. Nah, kata memikirkan ini termasuk kata kerja mental. Karena hasil dari pemikiran. Yang kedua, warga membayangkan seandainya hujan itu kembali turun dengan terus-menerus. Di sini kata kerja mentalnya adalah membayangkan. Ketika nanti dihadapkan oleh teks berita lain yang tidak ada kata-kata yang sudah saya contohkan tadi, yang terpenting kuncinya adalah kata imbuhan me di depan dan diikuti kata lain. Terus yang berawalan dengan me, nah itu pasti sudah kata kerja mental hasil sebuah pemikiran. Memasuki menyajikan teks berita. Di sini menyajikan teks berita secara lisan terlebih dahulu. Perlu kalian ketahui tanda-tanda yang perlu diperhatikan dalam membaca teks berita. Tanda garis miring 1 itu berfungsi untuk jeda sebentar. Tanda garis miring 2 itu jeda agak panjang. Terus tanda anak panah datar itu untuk tekanan suara datar. Tanda anak panah menurun itu untuk tekanan suara lembut atau menurun. Sedangkan tanda anak panah naik itu untuk tekanan suara keras atau tinggi. Lalu dalam membacakan berita, ada sikap yang perlu diperhatikan ketika membacakan berita. 1. Berpenampilan wajar, rapi, dan bersih. 2. Tenang, tidak gugup, dan penuh rasa percaya diri. 3. Menghindari gerakan-gerakan yang tidak perlu, seperti gerakan tangan, kepala, dan anggota tubuh lain secara berlebihan. Jadi secukupnya saja dalam melakukan gerakan, tidak berlebihan. Yang keempat, pandangan mata tidak terpaku pada naskah yang sedang dibaca. Sesekali ditujukan ke arah penonton. Menyajikan berita secara lisan yang menjadi penilaian kita ada 1, intonasi. Apa itu intonasi? Nada suara ketika mengucapkan kalimat. Jadi intonasi itu adalah turun naiknya nada suara. Yang kedua ada artikulasi, pengucapan huruf, kata, hingga
kalimat harus jelas. R ya harus jelas R. Kecuali untuk yang cadel. Terus pengucapan huruf N ya N. A ya A. Jadi harus jelas. Artikulasi itu adalah pengucapan huruf kata hingga kalimat. Terus yang ketiga ada volume. Volume di sini keras lemahnya suara. Volume lantang tidaknya suara. Nah, di sini volume. Yang dinilai yang keempat adalah penekanan kata. Ada pemberian tekanan kata-kata yang harus tepat. Jadi seorang pembaca berita harus pandai memberikan tekanan kata agar berita yang dibawakan itu tidak monoton. Yang kelima ada kecepatan. Kecepatan berbicara harus diperhatikan, harus diukur. Ketika kalian membacakan berita, tidak boleh terlalu cepat dan juga tidak boleh terlalu bertele-tele. Menyajikan teks berita secara tertulis. Ada langkah-langkah yang perlu kalian perhatikan dalam menulis berita. Yang pertama, sebelum menulis berita, kalian menentukan sumber beritanya. Dari mana sumber itu? Kemudian yang kedua, mendatangi sumber berita. Di sini biasanya narasumber atau mendatangi tempat kejadian. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Ada fakta apa yang ada di lapangan? Ingat, berita ada bersifat faktual, yaitu berdasarkan fakta atau kenyataan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi ketika menulis berita tidak boleh berbohong, harus sesuai fakta yang ada di lapangan. Terus yang selanjutnya adalah mengembangkan catatan menjadi teks berita yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah-kaidah kebahasaan. Sudah selesai sampai mengembangkan, kalian perhatikan sudah memenuhi struktur belum, ada kepala berita, tubuh, dan juga ekor. Terus kaidah kebahasaannya bagaimana? Sudahkah memenuhi kaidah kebahasaan yang dijelaskan tadi? Ada 6 kaidah kebahasaan. Selanjutnya, penyuntingan teks berita. Jadi, menyunting teks berita adalah kegiatan memperbaiki. Penyuntingan merupakan gabungan imbuhan pe dan an dan kata dasar sunting. Sunting adalah menyiapkan naskah siap cetak atau siap terbit dengan memperhatikan segi sistematika, penyajian isi, dan bahasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyuntingan biasanya disunting adalah ejaan, tanda baca, dan juga diksi. Ejaan itu berarti kata-katanya sudah benar atau belum. Itu perlu diperhatikan. Jika belum, kalian sunting, kalian perbaiki. Nah, itu dari menyunting, kegiatan memperbaiki. Tanda baca, tanda titiknya sudah benar atau belum. Oh, tanda koma belum tepat, harusnya tanda ini. Oh, tanda ini belum tepat, harusnya tanda ini. Nah, ini tanda baca. Titik, seru, koma, tanya, petik, dan lain-lain. Terus yang ketiga ada diksi. Diksi ini adalah pilihan kata. Dalam sebuah teks berita, pemilihan kata yang begini cocok atau tidak, yang begini pas atau tidak, pantas atau tidak. Mari kita lihat contoh dari masing-masing kesalahan ejaan, tanda baca, dan juga diksi. Nah, contoh menyunting teks berita, menyunting kesalahan ejaan. Di sini ada teks berita, kutipan ya, kutipan teks berita karena ini diambil tidak satu teks berita utuh, makanya saya sebutkan kutipan teks berita. 4 rangkaian kereta menuju Medan Binjai keluar dari jalur dan mentabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Selasa. Seharusnya kata yang bercetak tebal adalah menabrak, karena imbuhan me bertemu dengan kata yang berawalan dengan huruf KPTS akan melebur atau luluh. Jadi mentabrak di situ berubah menjadi menabrak.
Seperti halnya mentulis itu kan salah karena ada huruf T di situ, yang diawali dengan kata dasar tulis, itu ketemu dengan tulis, harusnya adalah menulis, bukan mentulis. Sudah jelas? Contoh kesalahan tanda baca. Nah, masih di kutipan berita yang tadi, yang menabrak sudah saya benarkan. 4 rangkaian kereta jurusan Medan Binjai keluar dari jalur dan menabrak tembok pembatas rel di kawasan Jalan MT Haryono, Kota Medan, Selasa. Di sini mana yang salah tanda bacanya? Yang bercetak tebal MT Haryono. Harusnya apa coba? Nah, seharusnya singkatan yang dicetak tebal adalah M.T. Haryono. Karena setiap kata yang disingkat harus diikuti dengan tanda baca titik. Sudah paham? Sudah? Kita lanjut ke penyuntingan diksi. Contoh kesalahan diksi. Saya ambil satu kalimat. Beruntung tidak ada yang mati dalam kecelakaan ini. Kata yang bercetak tebal adalah mati. Seharusnya kita apa? Kata ganti kata apa? Seharusnya yang bercetak tebal adalah kita ganti korban jiwa. Karena kata mati tidak tepat dalam kalimat tersebut. Sekilas info dapat kalian simak. Alasan pentingnya membaca berita adalah satu. Ini tidak hanya membaca ataupun mendengar, tapi untuk kedua-duanya. Alasannya kenapa kita memerlukan berita? Karena satu, untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Dua, membantu mengasah kecerdasan. Tiga, meningkatkan kosakata. Empat, membantu meningkatkan keterampilan komunikasi. Dan lima, meningkatkan pemahaman. Jadi berita itu sangat penting untuk kita, baik itu pelajar maupun yang lainnya. Kita latihan menemukan struktur teks berita. Teks tersebut mempunyai 3 paragraf. Kira-kira struktur teks berita kepala, tubuh, dan ekor berada di mana? Kalau kita ingat, susunan struktur itu harus selalu urut. Jadi kira-kira ini di mana? Kepala berita atau lead ada di paragraf 1. Yang paling penting itu ada di paragraf atas. Itu adalah lead atau kepala berita. Berisi apa saja? Unsur apa, di mana, dan juga kapan. Terus yang kedua ada tubuh berita, ada di paragraf 2. Ini menjelaskan unsur mengapa, yaitu menyatakan kebakaran disebabkan api akibat gesekan antara ban dan tanah. Di sini menjelaskan mengapa. Yang ketiga ada ekor, itu ada di paragraf 3. Ini menjelaskan bagaimana bisa dan juga berupa kesimpulan yang ditandai juga dengan kalimat langsung. Ada petik 2, itu ditegaskan. Simpulannya ditegaskan dari kalimat yang berkutip 2 itu. Selanjutnya kita akan menelaah kebahasan teks berita yang tadi. Kita mendapatkan beberapa kaidah kebahasaan. Truk di situ adalah kaidah kebahasaan baku, iya. Terus di sini ada Senin sekitar pukul 13. Itu kira-kira kaidah kebahasaan tentang apa? Kaidah kebahasaan
fungsi keterangan waktu. Kalau fungsi keterangan tempatnya di mana? Di Dusun Ngampleng, Ngelampeng, Desa Boto, Kabupaten Wonogiri. Itu keterangan tempat. Keterangan waktunya tadi Senin pukul 1. Kemudian menyatakan ada kata kerja mental. Ada kata kerja mental lain lagi apa? Di paragraf 1 ada mengangkat, bisa. Yang berawalan dengan me. Terus mewakili. Itu bisa, mewakili Kapolsek Wonogiri. Itu kata kerja mental. Kemudian ban bagian belakang sebelah kiri selip. Saat pengemudi memaksakan truk berjalan berputaran ban mengakibatkan percikan api sehingga membakar ban, terang dia. Nah, itu adalah termasuk kaidah kebahasaan kalimat langsung karena cirinya yaitu diikuti tanda petik 2 dan juga keterangan penjelas. Kata penerang atau penjelas yaitu terang dia. Nah, itu salah satu contoh menelaah struktur dan juga kebahasaan. Ketika nanti kalian dihadapkan oleh latihan-latihan soal, semoga kalian dapat menentukan struktur dan juga kaidah kebahasaannya. Sekian materi dari Bu Eka, semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.